Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahwiyah, saya dosen Universitas Pamulang. Di sini saya akan membahas mata kuliah tentang akuntansi manajemen, di mana bab satunya mencangkup peran dan tujuan akuntansi manajemen. Pengertian akuntansi manajemen atau manajemen accounting adalah proses mengidentifikasi, mengukur, mengakumulasi, menyiapkan, menganalisis, menginterpretasikan, dan mengomunikasikan kejadian ekonomi yang digunakan oleh manajemen atau orang yang bertanggung jawab atas operasional perusahaan untuk melakukan perencanaan, planning, pengendalian, controlling, pengambilan keputusan decision making, dan penilaian kinerja organisasi atau perusahaan. Jadi peran manajer itu sangat penting dalam pengambilan keputusan, ya. Karena kenapa? Ketika seorang manajer salah dalam mengambil keputusan, itu mengakibatkan banyak masalah. Yang pertama dari produksinya, terus yang dari segi biayanya, terutama dari laba perusahaannya. Tujuan akuntansi manajemen, ya, yang pertama menyediakan informasi yang dipergunakan dalam penghitungan harga pokok jasa, produk, dan tujuan lain yang diinginkan oleh manajemen. Yang kedua, menyediakan informasi yang dipergunakan dalam perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan berkelanjutan. Yang ketiga, menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Jadi, manajer dan stakeholder membutuhkan adanya akuntansi manajemen, yaitu untuk melihat seberapa besar perkembangan perusahaan dalam 1 tahun ini. Jadi, ketika perusahaan labanya turun, nah pengambilan keputusan diambil oleh manajer lalu dilaporkan ke stakeholder. Macam-macam akuntansi. Akuntansi terbagi menjadi 2. Ada akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Karena di sini saya ngebahas akuntansi manajemen, jadi ada 2 nih, akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Apa sih perbedaannya? Kalau akuntansi keuangan digunakan oleh pihak-pihak eksternal seperti pemerintah, investor, calon investor, dan kreditor. Kenapa pemerintah membutuhkan informasi akuntansi keuangan? Yaitu untuk menilai seberapa besar pajak yang dibayarkan oleh perusahaan. Semakin tinggi laba yang didapat oleh perusahaan, maka semakin besar pajak yang dibayarkan oleh perusahaan. Yang kedua, investor. Kenapa investor membutuhkan informasi akuntansi keuangan? Yaitu untuk melihat seberapa besar laba yang didapat oleh perusahaan. Karena jika laba perusahaan semakin tinggi, maka investor akan mendapatkan pembagian laba yang tinggi juga. Yang ketiga, kreditor. Kenapa kreditor membutuhkan informasi akuntansi keuangan? Yaitu untuk melihat seberapa besar kemampuan perusahaan dalam membayar pinjaman dan bunganya. Contohnya seperti perusahaan meminjam uang ke bank. Lalu si bank ini akan melihat laporan keuangan si perusahaan. Labanya setiap tahun naik atau semakin turun. Ketika naik, bank berani memberikan pinjamannya kepada si perusahaan karena bank yakin perusahaan mampu membayar pinjaman plus bunganya kepada bank. Namun sebaliknya, jika laba tiap tahun turun, bank tidak bisa memberikan pinjamannya karena si bank yakin karena perusahaan belum mampu untuk mengembalikan pinjaman dan bunganya. Akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen digunakan oleh pihak-pihak internal perusahaan. Contohnya seperti manajer, karyawan, dan direktur. Manajer membutuhkan akuntansi manajemen yaitu untuk melihat seberapa besar kemampuan perusahaan serta menentukan kebijakan perusahaan dan memutuskan pengambilan keputusan. Yang kedua, karyawan.
Kenapa karyawan membutuhkan akuntansi manajemen? Yaitu untuk melihat penilaian laba terhadap perusahaan. Jadi semakin tingginya laba perusahaan, maka semakin besar bonus yang didapatkan oleh karyawan. Direktur membutuhkan akuntansi manajemen, yaitu untuk melihat perkembangan kemajuan perusahaan. Perbedaan akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan terdapat 6 poin, ya, terdapat 6 poin perbedaan. Akuntansi keuangan yang pertama yaitu fokus internal. Jadi yang tadi saya bilang fokus internal hanya manajer, karyawan dan direktur. Kalau akuntansi keuangan fokusnya internal, ya. Jadi fokus internal itu hanya untuk pemerintah, investor dan kreditor. Yang kedua perbedaannya, kalau akuntansi manajemen tidak mengikuti aturan, sedangkan akuntansi keuangan mengikuti aturan tertentu dari pihak eksternal. Jadi adanya peraturan dari pemerintah, contohnya seperti standar akuntansi keuangan. Yang ketiga perbedaannya adalah akuntansi manajemen. Yang ketiga, informasi keuangan dan non-keuangan. Informasi dapat bersifat subjektif. Jadi, untuk akuntansi manajemen adalah informasinya hanya bersifat satu saja, satu fokus saja. Kemana sih? Misalkan ke produksi atau ke keuangan gitu. Jadi hanya satu saja, enggak cukup ke semuanya. Sedangkan akuntansi keuangan, informasi keuangan secara bersifat objektif, yaitu keseluruhannya, mencakup keuangan, mencakup produksi, mencakup yang namanya biaya, overhead pabrik. Jadi kalau akuntansi itu ke semuanya. Yang keempat, penekanan pada masa yang akan datang, ya. Jadi untuk periodenya adalah misalkan keuangannya berpotensi kepada yang akan datang, keputusannya seperti apa, menaikkan penjualannya, menaikkan produksinya, seperti itu. Tapi kalau akuntansi keuangan berorientasi historis, yaitu menggunakan data lampau, ya. Makanya akuntansi keuangan mengacu pada 31 Desember yang diambil dari 31 Januari hingga 31 Desember. Yang kelima, evaluasi dan keputusan internal didasarkan atas informasi yang sangat rinci. Jadi fokusnya hanya pada satu produksi saja, ya, tidak ke semuanya, dan itu sangat terperinci. Sedangkan akuntansi keuangan yaitu informasi mengenai perusahaan secara keseluruhan. Jadi semua produksi, terus biaya-biaya, overhead, semua dilaporkan di akuntansi keuangan. Yang keenam, sangat luas dan multidisiplin, ya. Kalau akuntansi keuangan lebih independen. Akuntansi manajemen, yaitu kode etik adalah pedoman berperilaku bagi seseorang dalam menjalankan profesinya. Perilaku etis melibatkan penilaian moral yang mencangkup penerapan konsep benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab. Perilaku etis akuntan manajemen diperlukan untuk menciptakan profesi yang dapat dipercaya, ya. Jangankan akuntansi manajemen, di seluruh pekerjaan harus memegang prinsip kode etik karena itu sangat penting dan dapat dipercaya oleh semua pihak. Kode etik manajemen di dalamnya terdapat 4 bagian, yaitu yang pertama kerahasiaan, yang kedua ada kompetensi, yang ketiga integritas, dan keempat objektivitas. Kompetensi yaitu seorang akuntan harus memiliki namanya sertifikat kompetensi yang sudah diberikan pelatihan oleh BNSP, misalkan seperti itu. Yang kedua kerahasiaan, seorang akuntan harus menjaga yang namanya kerahasiaannya, tidak boleh membocorkan rahasia perusahaan A dibocorkan kepada perusahaan B, nah itu tidak boleh, ya. Yang keempat, integritas, yaitu adalah kesesuaian dalam pekerjaan. Tidak boleh yang namanya ketika kita sedang melakukan pekerjaan A, belum selesai, kita sudah pindah lagi ke perusahaan B, pegang lagi, belum selesai, pegang lagi ke perusahaan C. Nah, itu tidak boleh, harus kesesuaian, ya. Yang keempat, adanya objektivitas, di mana setiap pekerjaan harus bersifat jujur. Tidak boleh
membohongi suatu perusahaan. Ketika terjadi masalah, dia bilang tidak terjadi. Nah, itu harus bersifat objektivitas, bersifat jujur. Ya, terima kasih, selesai dari saya. Semoga penjelasan saya cukup baik dan dapat diterima oleh masyarakat dan mahasiswa, termasuk mahasiswa Universitas Pamulang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.